Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfi Rehani dengan NIM 220600103 jurusan Ilmu Ekonomi. Saya ingin mempresentasikan bab 16 mengenai analisis regresi dan korelasi berganda, mata kuliah statistika lanjutan. Bab 16, analisis regresi dan korelasi berganda. Statistik induktif, metode dan distribusi sampling, teori pendugaan statistik, pengujian hipotesis sampel besar, pengujian hipotesis sampel kecil, analisis regresi dan korelasi linear, analisis regresi dan korelasi berganda, fungsi variabel dan masalah dalam analisis regresi, pengertian korelasi berganda dan kegunaannya, analisis regresi berganda pendugaan koefisien regresi, koefisien determinasi korelasi berganda dan korelasi parsial, kesalahan baku dalam regresi berganda, pengujian hipotesis pada regresi berganda, asumsi dan pelanggaran asumsi dalam regresi berganda dalam ekonomi dan keuangan. Rumus analisis regresi berganda. Bentuk persamaan regresi dengan dua variabel independen adalah Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2. Bentuk persamaan regresi dengan tiga variabel independen adalah Y sama dengan A1 B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3. Bentuk umum persamaan regresi untuk K variabel independen dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A tambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 ditambah BK XK. Persamaan untuk mendapatkan koefisien regresi. Persamaan untuk mendapatkan koefisien regresi, prinsip metode Ordinary Least Square atau OLS adalah meminimumkan jumlah kuadrat deviasi di sekitar garis regresi. Nilai koefisien regresi A, B1 dan B2 dapat dipecahkan secara eliminatif dari tiga persamaan. Penahapan regresi berganda dan juga permintaan pengaruh harga dan pendapatan. Permintaan dipengaruhi harga dan pendapatan dan juga penggunaan Excel untuk menghitung koefisien regresi berganda. 1. Aktifkan program Excel Anda mulai dari penghidupkan komputer. Klik Start, klik Program, dan pilih Excel. Setelah Excel terbuka, klik pada File dan pilih New. Anda akan mendapatkan sheet kosong. Masukkan data Y ke kolom A, data X1 ke kolom B, dan data X2 ke kolom C. 3. Setelah selesai melakukan entry data, klik Tools dan pilihlah data analisis sehingga keluar kotak dialog data analisis seperti gambar pada langkah kedua. Setelah keluar kotak dialog data analisis, pilih regression hingga keluar kotak dialog berikut. Menggunakan misalnya Excel untuk menghitung koefisien regresi berganda. Yang kelima, setelah keluar kotak dialog regression, masukkan range data ke dalam kolom input yang tersedia. Masukkan rank data Y pada kotak input Y rank, misalkan di kolom A dari baris 2 sampai 11, maka ditulis A, 2 dan 11, atau Anda blok saja di kolom A dari baris 2 sampai 11. Sedangkan data X1 dan X2 dimasukkan ke dalam kolom. Sedangkan data X1 dan X2 dimasukkan ke dalam kolom input X-range, yaitu di kolom B baris 2 sampai kolom C baris 11. Maka ditulis B, 2 dan C11 atau blok data X1 dan X2. Setelah selesai, blok data input dan tekan OK. 6. Setelah Anda tekan OK, maka hasil regresi akan keluar seperti gambar di bawah ini.
statistik induktif, metode dan distribusi sampling, teori pendugaan statistik, pengujian hipotesis sampel besar, pengujian hipotesis sampel kecil, analisis regresi dan kolerasi linear, analisis regresi dan kolerasi berganda, fungsi, variabel, dan masalah dalam analisis regresi, pengertian kolerasi berganda, dan kegunaannya. Analisis regresi berganda, pendugaan koefisien regresi, koefisien determinasi, kolerasi berganda, dan kolerasi parsial. Kesalahan baku dan regresi berganda, pengujian hipotesis pada regresi berganda, asumsi dan pelanggaran asumsi dalam regresi berganda dalam ekonomi dan keuangan. Koefisien determinasi menunjukkan suatu proporsi dari varian yang dapat diterapkan oleh persamaan regresi atau regression of sum score atau RSS terhadap variabel total atau total sum of scores atau TSS. Besarnya koefisien determinan dirumuskan sebagai berikut: R akar 2 varian yang diterangkan persamaan regresi RSS per varian total TSS. Rumus kesalahan baku SY X1 X2. Kesalahan baku atau standar error pendugaan variabel Y berdasarkan variabel X1 dan X2 yang Y nilai dugaan dari Y di mana X1 dan X2 diketahui, Y nilai pengamatan dari Y, jumlah sampel atau data, K jumlah variabel bebas. Uji global atau uji signifikansi serentak atau uji F. Menyusun hipotesis. Hipotesis yang ingin diuji adalah kemampuan variabel bebas menjelaskan tingkah laku variabel terikat. Apabila variabel bebas tidak dapat memengaruhi variabel terikat, dapat dianggap nilai koefisien regresinya sama dengan 0. Sehingga berapapun nilai variabel bebas tidak akan berpengaruh terhadap variabel terikat. Persamaan pada contoh 1 yaitu Y sama dengan 15,086 dikurang 1,015 X1 dikurang 0,41 X2. Variabel bebas X1 dan X2 dikatakan mampu mengaruhi Y apabila nilai koefisien B1 dan B2 tidak sama dengan 0. Apabila sama dengan 0, maka dikatakan tidak mampu mempengaruhi variabel bebas Y. Menentukan daerah keputusan. Untuk uji ini digunakan tabel F. Untuk mencari nilai F, tabel perlu diketahui derajat bebas pembilangan pada kolom. Derajat bebas penyebut pada baris dan taraf nyata diketahui ada 3 variabel yaitu X, Y, X1 dan X2. Jadi K sama dengan 3, sedangkan jumlah N sama dengan 10. Jadi derajat pembilang K dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Sedangkan derajat penyebut N dikurang K sama dengan 10 kurang 3 sama dengan 7 dengan taraf nyata 5%. Nilai F tabel dengan derajat pembilang 2 penyebut 7 dan tarafnya 5% adalah 4,74. Menentukan nilai hitung F. Nilai F hitung ditentukan dengan rumus sebagai berikut: F sama dengan R akar 2 atau K kurang 1 per 1 kurang R akar 2 N kurang 3. Dari soal diketahui bahwa R2 akar 2 0,933 dan N sama dengan 10, sehingga nilai F hitung adalah memutuskan hipotesis. Nilai F hitung dari F tabel dan berada di daerah terima H1 ini menunjukkan bahwa terdapat cukup bukti untuk menolak HO dan menerima H1. Kesimpulan dari diterimanya H1